Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Betul. Jelas keturunannya. Itu jadi diberitakan dalam Islam. Tertipu Islam. Ada tu kata saya dah bagi duit 50.000. Ini kata bagi duit 20.000. Pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi. Tiba-tiba duit saya hilang. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Alhamdulillah. Hari ini semua memang kata scammer. Semua asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia tak, bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dan sekarang ni dia duk lawan challenge. Kau mengaku, buat dia test DNA. Kau mengaku, buat test DNA. Ya, jadi di Malaysia itu juga sudah mulai itu bergejolak mengenai cucu Nabi palsu ya, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ternyata nggak berani tes DNA. Ya pokoknya di Malaysia jangan sampailah jadi kayak di Indonesia, karena kalau sudah seperti di Indonesia ini benar-benar parah sekali ya. Sampai-sampai bekas makanan itu yang sudah terkena liurnya gitu dikasih ke pribumi, dikasih orang-orang Indonesia. Astagfirullahalazim. Ini katanya penuh barokah, bahkan tempat duduknya dicium-ciumin. Ya Allah, kalaupun memang benar dia cucu Nabi, apa ia pantas melakukan hal seperti itu? Apakah begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita dengarkan pendapat dari Ketua MUI di bidang ukhuwah dan dakwah, yaitu Pak Kiai Khalil Nafis, berbicara mengenai perdebatan nasab yang terjadi di Indonesia, teman-teman ya. Coba kita simak nih penjelasannya. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab di mana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Betul sekali ya. Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Khalil Nafis. Kalau kita mencari silsilah nasab, apakah dia benar tersambung dengan Rasulullah atau bukan, demi memverifikasi keaslian pengakuan dia sebagai cucu Nabi, ini adalah hal yang baik, teman-teman. Tapi kalau polemik nasab ini hanya dijadikan untuk ajang memecah belah umat, maka ini hal yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, agar ini tidak berlarut-larut menjadi perpecahan di antara umat Islam, tentu sebaiknya segera mungkin diselesaikan. Orang-orang yang berani mengaku sebagai cucu Nabi di negara kita semestinya juga berani tes DNA. Yaitu salah satu penyelesaiannya. Tapi selama mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi tidak mau tes DNA, maka selama itu jugalah terjadi gejolak perpecahan. Justru sangat aneh sebenarnya kalau ada orang yang berani mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA. Ini malah akan menimbulkan perpecahan ya. Semoga di Indonesia orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi diberikan kelegaan hati, legowo lah itu istilahnya, untuk mau melakukan tes DNA dan ikhlas menerima apapun hasilnya ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi, simak videonya ini. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Betul. Jelas keturunannya. Itu jadi diberitakan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Betul ya. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Betul. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wa firin. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Ya, jadi statement yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh
itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu statement ngawur dan pembodohan ya teman-teman ya. Ya, kita simak lagi video Pak Kiai Kholil Nafis ini. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Ya, betul ya. Seharusnya yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi malu ketika melakukan hal-hal keburukan, apalagi hal keburukan tersebut dipublish di sosial media. Bayangin tuh, ada orang yang ngaku cucu Nabi tapi badannya semuanya ditato gitu teman-teman, dan dijadikan konten di sosial medianya. Itu kan aneh banget ya. Ini harusnya malu dia. Dia di sisi lain ngaku sebagai cucu Nabi, tapi di sisi lainnya malah memperburuk nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus. Ya, ini akan terus menjadi polemik di negara kita, bahkan akan menjadi polemik besar yang memicu perpecahan antar umat Islam di Indonesia, teman-teman. Apalagi kalau kelompok ini sudah bawa suku ini, kelompok satunya udah bawa suku satunya. Wah, ini bahaya sekali. Makanya segera diselesaikan dengan cara siapapun yang berani mengaku sebagai cucu Nabi di negara kita harus berani juga membuktikan secara DNA. Lagian ngapain takut kalau Anda benar-benar yakin bahwa Anda adalah cucu Nabi? Kenapa takut tes DNA? Kalau memang Anda cucu Nabi, pasti ada kecocokan dengan DNA Rasulullah walaupun tidak 100% cocoknya. Dan tes DNA ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain untuk memverifikasi orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi beneran atau enggak. Di Yaman ada, di Irak ada, apalagi di Arab Saudi, dan di Malaysia pun juga sudah mulai ini ulama-ulamanya bersuara, siapapun yang ngaku sebagai cucu Nabi tes DNA. Tertipu orang Islam. Ada tu kata saya dah bagi duit 50,000, ini kata bagi duit 20,000 pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi, tiba-tiba duit saya hilang. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Alhamdulillah, hari ini semua memang kata scammer. Semua asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dan sekarang ni dia peduk lawan challenge. Kau mengaku, buat dia tes DNA. Kau mengaku, buat tes DNA. Ya, jadi di Malaysia itu juga sudah mulai itu bergejolak mengenai cucu Nabi palsu ya, yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ternyata nggak berani tes DNA. Ya pokoknya di Malaysia jangan sampailah jadi kayak di Indonesia, karena kalau sudah seperti di Indonesia ini benar-benar parah sekali ya. Sampai-sampai bekas makanan itu yang sudah terkena liurnya gitu dikasih ke pribumi, dikasih orang-orang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ini katanya penuh barokah, bahkan tempat duduknya dicium-ciumin. Ya Allah. Kalaupun memang benar dia cucu Nabi, apa ia pantas melakukan hal seperti itu? Apakah begitu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang bikin kita heran juga kenapa mereka tidak melarang muhibbinnya untuk berlebihan seperti itu. Semestinya bilang, oh jangan begitu dong, itu berlebihan, jangan. Tapi ini enggak, malah merasa semakin mulia diperlakukan seperti itu. Ya mungkin memang karena merasa sebagai cucu Nabi, jadi merasa pantas untuk diperlakukan seperti raja, dicium kakinya dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ini astagfirullah, ini bukan ajaran agama Islam. Coba deh ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, apa rela anaknya diperlakukan seperti itu? Kalau saya punya anak, jelas saya nggak rela tuh anak saya digituin, teman-teman. Tapi ya memang karena problemnya ngaku sebagai cucu Nabi, akhirnya orang-orang awam menganggap semua yang ada pada dirinya itu adalah kebenaran. Ya makanya banyak kiai-kiai Indonesia ya coba deh buktikan dulu secara DNA beneran cucu Nabi apa bukan. Kalaupun bukan cucu Nabi tapi perilakunya baik, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, tetap kita muliakan. Walaupun DNA-nya sesuai DNA Rasulullah, tapi kalau perilakunya seperti Fir'aun, ya jelas kita tidak akan memuliakannya. Ya seperti yang saya katakan tadi lah ya, kalaupun memang yakin sebagai cucu Nabi, ngapain juga takutkan untuk tes DNA. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.